Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arisaya Maulana. Di sini saya akan menganalisis forensik volatilitas memori RAM dan rekonstruksi alur. Eksfiltrasi data kredensial berbasis struktur hierarki proses pada sistem operasi Windows. Langkah yang pertama yaitu siapkan file hasdam yang akan dianalisa. Yang kedua, pastikan file volatility sudah ada. Yang ketiga, pastikan Python sudah terinstall. Selanjutnya, yang pertama masukkan file hasdam ke dalam folder volatility. Yang kedua, cari file pol.py pada folder volatility. Yang ketiga, pada alamat folder ketik cmd agar saat masuk ke cmd kita sudah berada di dalam folder tersebut. Langkah selanjutnya kita akan mulai analisa pertama, yaitu profiling dan identifikasi OS. Langkah pertama, ketik script berikut ini. Dari hasil tersebut dapat diidentifikasi jenis OS, arsitektur, build, dan waktu pembekuan RAM. Analisa kedua adalah audit daftar proses terbuka. Ketikkan script berikut pada cmd. Dari pencarian ini ditemukan daftar seluruh proses aktif. Di antaranya terdapat 3 proses utama yang dinilai ganjil dan memiliki nilai forensik tinggi. Yang ketiga, kita akan menganalisis silsilah proses atau disebut juga parent-child relationship. Selanjutnya adalah menganalisa jaringan dan melacak letak geografis IP eksternal. Proses browser internet chrome.exe melakukan komunikasi keluar ke dua alamat IP publik eksternal berstatus close. Lalu IP dengan port 443/https teridentifikasi milik Google LLC. Sedangkan IP 56.203.218.1 teridentifikasi berada di bawah otoritas US Postal Service. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengekstraksi argumen CMD. Dari analisa ini ditemukan hasil yang menjadi bukti krusial pada kasus ini, yaitu hasil yang ditemukan atau bukti krusial pada KeyPass.exe PID.23008. Kemudian Notepad.exe PID.23260. Ini membuktikan ada upaya paksa membaca isi biner berkas database sandi menggunakan text editor. Tahap selanjutnya adalah pembongkaran NVARS atau mencari kunci akses. Ditemukan variabel lingkungan non-standar Windows bernama newTMP dengan nilai string acak setelah diekstrak dan dideskripsi dari format base64 menghasilkan teks asli yang bertindak sebagai petunjuk atau bagian dari master password database KeyPass. Selanjutnya, langkah ketujuh, kita akan melakukan carving memory proses Notepad. Dan diikuti eksekusi script Python custom pembersih null byte untuk memindah isi file PID3260. Output menghasilkan data kosong atau negatif. Hal ini membuktikan bahwa meskipun berkas
KDBX sempat dibuka paksa di Notepad. Proteksi enkripsi internal file Kipas berhasil mencegah teks sandi mentah bocor ke dalam ruang memori Notepad secara plain text. Yang terakhir adalah ekstraksi akun lokal dan password hash. Investigator berhasil mengekstrak basis data autentikasi SAM dalam bentuk format NTLM hash. Ada yang pertama administrator, gue, SmartNet, dan home group user bernama Alisa Simpson. Analisa yang kita lakukan sudah selesai. Berdasarkan hasil analisisnya, forensik memori RAM pada sistem Windows 7.64 berhasil mengungkap upaya eksfiltrasi data terstruktur yang menargetkan database sandi terenkripsi. Investigasi mendeteksi adanya aktivitas jaringan mencurigakan oleh Chrome.exe ke IP publik asing 56.203.218.1 serta manipulasi eksekusi Notepad.exe untuk membaca paksa database tersebut. Meskipun proteksi internal berkas KDBX berhasil mencegah kebocoran teks sandi mentah secara plain text, insiden ini tetap mengakibatkan tereksposnya seluruh password hash NTLM milik akun lokal sistem serta bocornya kunci rahasia yang disembunyikan aktor ancaman menggunakan encoding base 64 pada variabel lingkungan sistem new TMP. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.